yang kami miliki semuanya dari Tuhan. Kami mau kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, biarlah siang hari ini kami datang di tempat ini dengan satu motivasi yang sama. Kami boleh mencari Engkau, kami boleh bertemu Engkau secara pribadi. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kami boleh merasakan kekuatan dan sejahtera yang baru yang dari Tuhan. Kami tahu Kau hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Tuhan siap melawan setiap kami. Bila kami juga boleh terus belajar memberikan terbaik buat Engkau Tuhan, lewat pujian kami, terlebih lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami boleh bebas dalam kami puji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh bersuka cita penuh dengan damai sejahtera karena Tuhan hidup dalam diri setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
kasih-Mu Tuhan. Kami tahu Kau yang layak terima segala yang terbaik dari hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap lebih lagi memuji Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Shalom. Shalom. Belum semuanya shalom. Ini di sini ibadah kaum muda atau kaum apa ya? Shalom. Nah, gitu dong. Boleh kasih tos kanan kiri minimal 10 orang ya. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih yang besar buat hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Dengan
Kita jargon dulu deh. Siapa kita? Halah, ulang. 1, 2, 3. Siapa kita? Prajurit Kristus. Kita siapa? Prajurit Kristus dong. Prajurit Kristus. Siap, siap. Lagi, sekali lagi ya. Siapa kita? Kita siapa? Prajurit Kristus. Siap, siap. Siap. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pengorbananmu yang sempurna dalam hidupku. Haleluya. Tuhan yang mulia, ku berteduh
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan kami yang mengasihi kami, oh Tuhan kami yang sayang sama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu besar kasih-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Demikianlah Engkau mengasihiku.
firman-Mu Tuhan. Bicaralah buat setiap kami melalui hamba-Mu. Bila apapun yang hamba-Mu sampaikan, semuanya benar-benar berasal dari Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk membaca, mendengar, dan juga Tuhan mampukan kami untuk boleh melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Selamat siang semuanya. Mana semangatnya kaum muda? Shalom. Puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Pujian terakhir mengingatkan kita bahwa masa depan kita itu ada di tangan Tuhan. Ya, jangan kamu khawatir. Apapun yang terjadi saat-saat ini, ingat, kehidupan kita ada di dalam tangan kanan Tuhan. Tangan yang penuh dengan kemenangan. Amin. Apakah bisa maju? Tidak apa-apa Bu Eli, depan itu pasukan malaikat. Oke. Ada yang mau maju? Gak ada. Puji Tuhan. Luar biasa ya. Anak muda identik dengan semangat, ya, penuh dengan sukacita, dengan luar biasa kekuatannya, spiritnya, powernya. Wah, itu namanya anak kaum muda, ya. Semangat memuji Tuhan, semangat untuk menyembah Tuhan, semangat untuk melayani. Lebih dari yang usianya sudah lebih seperti saya, ya. Tapi saya tidak mau kalah, ya. Meskipun usia sudah kepala 5, wah, semangat itu boleh menyala-nyala, ya kan? Biarlah rohmu menyala-nyala. Itu kan roh menyalanya kan tidak hanya untuk kaum muda kan? Enggak kan? Untuk semua umat Tuhan, ya. Untuk semua umat yang percaya kepada Tuhan. Biar roh kita itu tetap menyala-nyala. Apapun kondisi kita, membara hati kita untuk menyenangkan Tuhan. Siang hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bahagia yang semu, ya. Mungkin kalau bahasa Jawanya itu apa ya? Kalau orang lihat itu sawang sinawang, ya, sawang sinawang. Jadi sepertinya seperti ini, ternyata tidak seperti itu. Nah, gitu ya. Bahagia yang semu. Kita langsung aja buka di dalam Lukas pasal 11. Lukas pasal 11, langsung aja ditampilkan di Lukas pasal 11 ayat ke-28. Saya bacakan ya. Lukas pasal 11 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang berbahagia, maaf ya, tetapi ia berkata, Tuhan Yesus ya, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Teman-teman, ya saya anggap teman-teman aja ya. Bahagia itu perasaan yang bagaimana ya? Perasaan emosional seseorang yang memberikan dampak positif kepada orang lain, kepada siapapun. Coba ya, kalau kita bahagia, itu pasti muka kita ya penuh sukacita, pasti dampak di sekitar itu ikut bersukacita. Dan bahagia itu ya tidak ditentukan oleh jabatan, ya, tidak ditentukan oleh kekayaan atau harta atau memiliki banyak teman. Wah, aku bahagia ya seperti ini. Banyak hal ya. Banyak hal yang terjadi, tapi bahagia itu memang sangat dibutuhkan dan dicari oleh setiap orang, manusia. Pingin hidupnya bahagia, ya kan? Yang kepingin pendamping, wah aku kalau punya pendamping pasti aku bahagia, gitu kan? Wah kalau aku sudah punya pendamping, aku punya anak, pasti aku bahagia, gitu kan? Itu kan manusia. Wah kalau aku dapat pekerjaan setelah lulus kuliah, aku dapat pekerjaan yang enak,
pasti aku bahagia. Tapi semua yang ada di dunia ini apa ya? Semu belaka. Di dunia itu hanya sementara. Coba kita lihat di Ayub 1 itu ya, kisah Ayub. Ini bukti nyata kalau kebahagiaan itu hanya sementara. Karena manusia itu melihat apa yang di depan mata, ya kan? Apa yang ada saat ini. Tapi kebahagiaan itu lebih di dalam roh kita. Itu kebahagiaan. Yang tadi di dalam Lukas tadi, mendengarkan dan apa? Yang mendengarkan dan memeliharanya. Ayub yang demikian saleh, kusuk, taat luar biasa, tapi Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Meskipun sampai habis harta kekayaannya, sampai anaknya meninggal semuanya, istrinya justru mengajak Ayub untuk menghujat Allah. Tapi Ayub tetap apa? Ayub pasti dengar firman Tuhan dan memeliharanya. Meskipun dalam kondisi apapun Ayub tetap kuat. Karena itu tadi bahagia hanya sementara. Kebahagiaan yang dari dunia itu hanya sementara. Toleh kanan, toleh kiri, bahagiakah dirimu? Kalau minggu kemarin saya sempat kaget ya, waktu keluarlah pengumuman ibadah kemarin, ternyata Bapak Gembala itu tentang bahagia. Lah, padahal itu persiapan saya itu sudah beberapa minggu yang lalu. Memang berarti manusia butuh kebahagiaan, tapi bukan bahagia yang dari dunia. Kebahagiaan yang sejati itu dari Tuhan. Itu yang membuat kita itu kuat, kita itu mampu, kita itu dapat mengatasi setiap permasalahan dengan ucapan syukur. Itu bahagia yang sejati. Bukan yang dibuat-buat, bukan dengan topeng rasanya senyum, tapi di balik senyuman itu ada kemarahan, kebencian, ada dendam, ada iri, kita tidak tahu. Tapi yang Tuhan inginkan, bahagia yang kita berikan kepada orang lain, itu benar-benar bahagia yang dari Tuhan. Apapun yang ada di dunia itu tidak abadi ya, kekal, tidak kekal ya. Perasaan yang senang didapat secara instan tapi sebenarnya tidak nyata. Memang semuanya itu butuh seperti itu ya. Kesenangan, sesuatu yang membuat kita bahagia itu pasti ya. Yang merasa punya pendamping, punya cowok, punya cewek, pasti bahagia kan? Ayo, bahagia atau tidak? Loh, gak ada yang ngomong. Bahagia atau tidak? Bahagia Bu Eli. Bahagia pasti kan? Pasti bahagia. Apalagi kalau tunggu-tunggu mau mau dilamar ya kan? Wah, sebentar lagi mau tunangan atau mau marriage. Wah, pasti hatinya itu berbunga-bunga. Wah, keluar bunga-bunganya semuanya. Wah, lope-lopenya keluar semuanya ya. Itu menunjukkan bahagia bahwa siapa sini yang Bu Eli tahu, pingin tahu yang pertama dan sampai sekarang? Ada? Yang pacar pertama dan sampai sekarang masih ada? Gak ada ya? Gak ada Bu Eli. Oh, ada ya? Wah, saya doakan seterusnya dan seterusnya ya. Yang langgeng ya? Oke, bagus. Pasti ada kan jalan liku-liku. Pasti ada yang kesendat, ada ditikung temannya, ya kan? Wah, itu seru itu. Seru masa muda itu saling tikung menikung biasanya. Tapi ingat ya, jangan sampai kita yang menikung ya. Anak Tuhan itu kalau memang jodoh gak akan lari lah. Itu kalau jodoh ya, kalau jodoh pasti ketemu. Loh, saya punya teman ini. Wah, luar biasa ini. Bukan teman sih. Waktu mama-mama nganter anaknya waktu Febe itu kan sekolah di ini TK ini Santo Yusuf Karangpilang gitu. Waktu Victor SMA. Wah, pada saat itu tuh saya lihat tuh Victor olahraga ya bersama guru-guru. Oh, Victor ya gitu ya. Ngantar Febe. Nah, ini emak-emak ini ya, siapa ini punya anak TK. Wah, nah itu dia cerita gini, ini anak Tuhan ini. Dulu tinggalnya di sini, tetangganya Bapak Gembala, ternyata sudah pindah beliau ya. Dia bilang gini, aku tuh sama Pak Bambang namanya ya, Bambang siapa lupa saya. Padahal sudah kuliah atau SMA itu sudah putus, maksudnya nggak berteman, ya.
Cuma ketemu gini loh, biasa. Teman-teman ya apa ya, SMA atau apa gitu ya, kuliah. Ya teman biasa, gak ada hati. Ya biasa, akrab tapi akrab aja. Selang berapa tahun sama-sama lulus kuliah, ketemulah mereka berdua itu. Loh, jadian loh. Luar biasa ya. Jadian ini orang dua ini. Aku gak nyongko yo Mama Febe kan gitu ya. Gak nyongko kalau ketemu Mas Bambang ini gitu ya. Ternyata luar biasa. Padahal itu hanya biasa ya. Kok bisa gitu loh ya. Tuhan itu ya mempertemukan sesuatu tuh yang di luar dari pemikiran kita. Wah, rasanya bahagia gitu kan. Sungguh bahagia atau tidak kalau ketemu dengan belahan hati? Wah, itu pasti ya angel ya. Mungkin tahun berapa mau married kan kita tidak tahu ya kan. Terus apa lagi, terus moren kapan tunangan kan tidak tahu kan. Lah kan orang-orang yang senior pasti mendoakan yang terbaik kan buat anak youthnya, pasti yang terbaik ya. Dan banyak itu ya peristiwa-peristiwa seperti itu ya. Kebahagiaan orang fasik itu, orang fasik itu orang yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Tapi saya pernah ada 3 ini ya. Satunya itu luar biasa dekat dengan Tuhan ya kan. Kita tidak menyangka ya sesuatu terjadi di lingkungan orang-orang yang mengenal kebenaran firman Tuhan. Dan yang satunya tuh suam-suam kuku. Orang Kristen yang orang tuanya yang masih nyimpan-nyimpan benda-benda itu keris ya kan, dimandikan berapa kali, malam Jumat diberi bunga itu ya. Itu ada, berarti Kristen yang ya namanya bukan Kristen ya sebenarnya, tapi anaknya itu anak Tuhan, tapi orang tuanya. Terus yang satunya sama sekali bukan anak. Nah ini 3 ini ya. Ternyata makanya bahagia itu semu ya. Saya lihat ini bahagia semua 3-3-nya ini. Bahagianya 3-3 ini bahagia luar biasa. Dipakai Tuhan luar biasa. Yang nomor 1 ini, nomor 2 ini cukup orangnya kaya ya kan. Ini teman saya dulu waktu SMA gitu ya, sampai rumahnya itu dijaga security. Berarti kan orang yang cukup ya kan. Tapi orang tuanya ternyata masih menyimpan benda-benda itu. Jadi rutin kayaknya ya, rutin memandikan kerisnya. Buat apa itu Wi? Ya, saya panggil gitu ya. Ya enggak tahu, papiku itu disimpan situ lagi, tidak masukkan. Pokoknya anaknya nggak boleh pegang. Kasihan ya. Tapi akhirnya kehidupannya seperti itu. Jadi bahagia memang tak lihat itu. Wih enak ya, bapaknya tuh pimpinan, rumahnya ada security-nya, rumahnya tingkat. Saya masuk itu rumahnya bagus gitu ya. Rasanya saya kecil gitu waktu masuk di rumahnya itu. Rasanya ciut gitu ya. Gak apa-apa masuk aja ya, memang teman baik ya. Wih gitu rasanya itu kelihatan, makanya Sawang Sinawang ya. Bahagianya tuh luar biasa ya. Papinya baik, ininya baik, kakak adiknya baik semuanya. Rasanya bahagia, tapi ternyata dapat kabar yang luar biasa. Ternyata hidupnya anak Tuhan yang kalau kuat sebenarnya ya, jangan sampai dapat orang seberang. Carilah yang seiman di dalam Kristus. Tidak tahu beritanya gimana. Ini yang suam-suam kuku, yang Kristennya masih bisa dingin, bisa panas, enggak panas ya enggak dingin. Kan Tuhan di Wahyu, kalau panas ya panas, kalau dingin ya dingin, kalau enggak ya dimuntahkan. Kalau kita setia aja, apapun yang jadi setia saja. Ya kan? Ingat, kebahagiaan itu bukan dilihat dari materi kita, kekayaan kita, jabatan kita, pangkat kita, ya kan? Karena dari dalam bahagia itu ya. Hubungan kita dengan Tuhan, itu intinya seperti itu. Kebahagiaan yang tidak ada di dalam dunia ini. Banyak orang yang lari sana lari sini karena mencari kebahagiaan, tidak puas rasanya. Tidak puas, ingin ini seperti, kalau ini tidak bisa, mencari seperti segala cara diraih, meskipun itu tidak halal. Karena ingin bahagia, tapi bahagia yang dari dunia, itu bahagia menjerumuskan kita. Itu iblis, ya kan? Iblis itu bisa menawarkan sesuatu, kenikmatan, kebahagiaan,
Bisa. Yang ke satu tadi ya, kalau orang yang tidak mengenal firman Tuhan, oke lah mereka tidak tahu kebenaran ya. Tapi satu, mungkin banyak hal yang terjadi. Ada yang bunuh diri kan? Anaknya seorang orang yang mengenal kebenaran firman Tuhan. Anak yang mungkin dari sekolah minggu, kaum muda, ya kan? Tahu kebenaran firman Tuhan karena ada sesuatu. Itu menyerang anak-anak Tuhan. Jangan kita bangga, oh aku sudah melayani kok, aku kuat kok. Aku sudah baca Alkitab, sudah khatam kok. Aku sudah hafal sampai luar kepala, sampai lupa semua. Wah, orang tuaku majelis gereja kok. Itu dari diri kita. Sampai bunuh diri, sampai membunuh. Ada anak yang membunuh. Anak usia 14 tahun itu SMA, berarti jalur akselerasi apa namanya? Akselerasi ya. Jadi mungkin pinter banget ya. Mungkin pinter banget ya. Sampai membunuh ayah neneknya. Bayangkan, sebenarnya orang tua tuh bangga ya dengan anak yang bisa lulus, yang sebenarnya bukan waktunya. Tapi bagi saya ini pengalaman di PAUD ya. Saya pengalaman di TK. Kalau saya berkumpul dengan orang-orang yang dalam tahu psikologinya anak-anak, itu kadang-kadang orang tua menekan ya, ayo siapa yang punya anak, kamu harus bisa baca tulis kalau sudah SD. Loh, ada anak yang sudah baca, padahal nama saya itu sulit ya. Kalau bagi anak PAUD, anak KB, itu ada anak yang bisa langsung ditarik name tag saya itu ya, dibaca nama saya. Loh, bisa ya. Tapi kasihan, usia yang masih sebenarnya belum waktunya, tapi sudah dicekoi. Ya enggak masalah sih, orang tua tuh ingin anaknya pandai kan, tapi itu belum waktunya. Belum waktunya, berarti pada saat dia ingin bermain masa-masanya, itu belum ada kesempatan. Dan mungkin anak seperti ini yang usianya masih muda, tertekan mungkin ya, mentalnya belum siap, segala sesuatunya belum siap. Sampai pada saat itu saya bilang, ibu jangan, bunda ya kalau manggil guru-guru PAUD itu, bunda itu jangan terlalu menekan. Ya sudah sebisanya anak. Kalau orang tuanya mau ngelesi terserah. Tapi sekolah itu belajar dan bermain. Namanya aja taman kanak-kanak. Taman itu tempat bermain. Jadi belajar ini bunganya ada berapa gitu kan. Ada 3 dihitung, 1, 2, 3. Loh bunganya 3. Loh ini kelerengnya ada berapa ini? Ada 10 dihitung, 1, 2. Gitu kan maksudnya. Dan itu pengalaman saya ya. Mungkin orang tua saya ini santai, tapi bagus sih bagi saya waktu itu. Saya nggak bisa nulis tuh ya. Jadi ini saya terapkan kepada orang tua. Saya dulu nggak bisa nulis bu. Nulis loh, kesulitan nulis. Jadi anak TK itu ya belajarlah sebisanya, motorik kasarnya, motorik halusnya gitu kan. Misalnya PAUD itu suruh kremes-kremes gini toh. Ini ngelatih motoriknya ya kan. Terus megang pensil, ada megang pensil masih lemes. Nah itu memang dilatih gitu. Memang dilatih. Memang enggak kalau orang tua enggak sabar, ayo gitu kan. Ayo cepet nulis gitu kan. Ingin anaknya cepat. Pelan-pelan gitu ya. Saya dulu benar seperti itu, enggak bisa nulis bu, saya bilang sampai seperti itu. Tapi orang tua itu memang inginnya anaknya itu lebih baik. Ya, lebih baik. Dan itu tadi kebahagiaan yang dari dunia itu hanya sementara, tapi kebahagiaan yang sejati ya kita baca yuk di dalam 1 Yohanes maaf Mazmur 37. Kita tidak boleh iri ya. Mazmur 37 ayat yang ke-1. Kadang-kadang kita melihat ya, orang dunia itu rasanya kok bahagia ya.
Segala sesuatunya punya. Senang enggak kalau kita semuanya tersiapkan, semuanya disiapi, semuanya serba ada, tidak pernah kekurangan. Pasti kalau kita melihat, wah bahagia ya, rasanya bahagia sekali ya, rasanya. Tapi kita tidak tahu di dalamnya, ya kan? 37 ayat 1. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Karena orang-orang dunia yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan, segala cara pun akan diambilnya, ya kan, dengan cara apapun, ya. Tapi ingat, segala sesuatu yang ada di dunia ini akan lenyap. Tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan itu akan hidup selama-lamanya. Intinya saat-saat ini ibadah kaum muda yang setelah itu kan sudah Natal-Natal gitu ya. Kita sudah bisa menghitung dengan jari kita. Kita akan meninggalkan tahun 2024. Bayangkan 2025 itu sudah ada di depan mata kita. Apa yang terjadi kita tidak tahu, ya kan? Apa yang kita alami di depan kita tidak tahu. Banyak peristiwa-peristiwa alam, banyak peperangan terjadi. Itu memang tanda-tanda akhir zaman, tapi itu belum kesudahannya. Tapi kita mempersiapkan diri kita. Jangan kita jadi gadis-gadis yang bodoh, ya. Jadilah gadis yang bijaksana, dipenuhi dengan firman, dipenuhi dengan urapan Allah, dipakai Tuhan, menyalurkan berkat melalui penyampaian firman Tuhan. Makanya hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati mulut kita ini. Mulut yang biasa kita untuk memuji kita bisa mengutuk orang. Hati-hati ya, jaga mulut kita. Apalagi kalau sudah punya anak, wah bisa mengerem ini ya, mulut ini ya. Mulut ini lidah tak bertulang ini sulit ya. Mulut, jaga mulut. Saya ingat ya, waktu pertemuan dengan orang-orang Dignas ya, padahal orang Dignas kan rata-rata orang yang di seberang sana ya. Tapi kok saya kadang-kadang luar biasa ya. Ini orang ini mencuplik dari anak-anak Tuhan atau hamba Tuhan kan tidak tahu. Jadi gini, guru-guru itu ya harus bisa jaga mulut. Wah, terus apa lagi? Jaga hati. Loh, saya terkejut tuh. Kok bisa ya? Berarti ini biasanya kebenaran firman, jaga mulut kita. Perkatakan firman Tuhan yang ada. Bukan sesuatu yang tidak baik, tapi sesuatu yang baik untuk teman-teman kita, untuk siapapun. Dan kendalikan diri. Sampai disingkat gini, jamu, jati, kendi. Loh gitu. Jamu itu jaga mulut. Jati, jaga hati. Kendi, kendalikan diri. Bayangkan orang yang di luar sana mengajar kita. Masa anak Tuhan gak bisa jaga mulut? Orang di sana aja ngajari, ayo guru-guru, jangan sampai keluar sesuatu untuk muridnya. Kalau hatinya tidak enak jangan. Biasanya hati itu kan sesuatu yang meluap dari mulut, itu dari hati lo ya. Wah brol, sesuatu yang tidak baik. Kelihatan berarti hatinya tidak baik, ya kan? Sesuatu yang diajak ngomong gitu, wah gini, hati berarti ada sesuatu kepahitan, ada kekecewaan. Aduh, sesuatu yang tidak baik itu please buang-buang saja, dibuang. Kan itu merugikan rohani kita. Rugi loh kita menyimpan sesuatu yang tidak baik. Apakah sesuatu itu orang-orang yang ada di sekitar kita menyakiti hati kita? Entah itu orang tua atau kakak atau adik atau siapapun. Belajar kita melepaskan pengampunan. Biarkan orang-orang seperti itu berurusan dengan Tuhan. Yang penting kita sudah memberikan nasihat supaya kita mengalami kebahagiaan. Saya ingat ya, ayat-ayat ini memang dianjurkan kepada setiap kita, meskipun saya tidak punya orang tua ya. Tapi ada ayat Efesus 6 ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Dan janjinya apa? Supaya kamu apa? Panjang umur dan bahagia. Loh, ada bahagia loh ya. Siapapun orang tua kita, baik atau buruk orang tua kita,
Siapapun kakak kita atau adik kita, itu tetap kan punya hubungan darah dengan kita. Kita melepaskan pengampunan. Biarkan beliau-beliau atau orang-orang seperti itu berurusan dengan Tuhan. Aku ampuni kok Tuhan. Aku mengampuni, aku belajar mengasihi. Meskipun berat, rasanya terluka, kecewa, greget-geten rasanya. Tapi buang seperti itu. Kalau seperti itu rasanya membuat kita itu membuat racun di dalam tubuh kita. Rohani kita menjadi terkontaminasi dengan pencemaran-pencemaran yang ada di dunia ini. Buang, lepaskan segala sesuatu. Yang penting kita sudah mengingatkan, yang penting kita sudah menyarankan seperti ini A, B, C sampai Z sampai bla 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 banyak. Kalau tidak dilakukan ya berarti urusan orang itu dengan Tuhan. Segala sesuatu di dunia sementara. Kekayaan, jabatan, kecantikan, ketampanan. Siapa sini yang cantik? Wah, aku paling cantik satu gereja Bu Eli. Aku bunga apa? Bunga bagong. Kembangnya GPPS sepanjang ya. Wah, aku paling ganteng Bu Eli. Wah, semua cewek-cewek terkiwir-kiwir kalau tak kedipi mataku. Gitu kan. Sampai semuanya cewek-cewek itu banyak. Nah, itu sementara. Karena kalau kita semakin usia, kecantikan kita hilang atau tidak? Hilang kan? Hilang atau tidak? Oh tidak ya. Wah, dioperasi plastik ya Bu Eli, ditarik sana, tarik sini. Biar kenceng. Hidungnya pesek jadi mancung. Ya kan? Dagunya yang nggak lancip jadi dagunya dilancipkan. Ya kan? Terus apa lagi? Wah, terus apa lagi nih? Pipinya ini. Oh, biar ketok pipi apa ini? Tulang pipinya menonjol. Wis diapakno lagi gitu ya. Luar biasa. Karena bahagia rasanya kalau dipuji orang itu kan rasanya orang, wih cantiknya, wah rasanya bunganya keluar kabeh pure, bangga, bahagia gitu rasanya ya. Tapi ingat kembali, kebahagiaan itu benar-benar orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Itu adalah orang yang berbahagia. Mungkin kita ingin rasanya diperhatikan, ya, rasanya ingin dicintai, ingin dipedulikan. Itu sementara. Manusia itu ada batasnya untuk memperhatikan kita, ya kan? Ada anak misalkan, kenapa nggak ke gereja? Wah, kok dibesuki? Nunggu dibesuki, ya? Oh, kok diperhatikan? Nah, memang ya ada jemaat-jemaat itu memang butuh kadang-kadang diperhatikan, ada pemerhati yang memperhatikan, ada yang menilik ke rumahnya. Itu memang ya, jemaat itu kan bermacam-macam, baik itu yang anak-anak sekolah minggu ya kan senang kalau dibecuki atau paling nggak di chat di WA gitu ya, anak youth juga umum itu rasanya kalau diperhatikan tuh senang macam-macam kan. Jemaat itu beraneka ragam ya, bermacam-macam, inginnya seperti ini seperti itu. Jadi kalau jadi seorang gembala itu harus sabar. Jadi ketua kaum muda itu harus sabar ya, menghadapi anak-anak youth itu ya. Ya kan, anak youth kan macam-macam, apalagi ada yang karakternya seperti ini ya kan. Oh ada yang malu-malu gitu ya. Ada yang oh yang gak apa-apa Kak. Wah senang ya. Ada yang ya terima kasih Mbak, maaf udah bisa saya. Apa ada yang seperti itu Mas Yan? Ada? Masih ya? Oh ya maaf Kak, udah bisa saya. Lah bisanya apa gitu ya. Setiap kita tuh pasti punya talenta. Tuhan tuh akan berikan talenta, jangan disembunyikan. Ada yang kisahnya talenta itu satu ya satu, yang dua jadi 4, yang 5 jadi 10. Ayo kembangkan. Yang satu ya sudah dikembangkan, suatu saat Tuhan akan menambahkan juga. Setialah pada perkara yang kecil, suatu saat kita akan diberikan yang lebih besar lagi, tanggung jawab yang lebih besar lagi. Rasanya ada sesuatu yang luar biasa ya. Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13. Oke, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Nah, siapa meremehkan firman?
Kadang-kadang ya, anak Tuhan loh ya, anak Tuhan masih milih-milih. Wah, yang khotbah ini ngantuk. Hargai siapapun yang berdiri di sini. Itu berarti orang yang sudah ditunjuk oleh Tuhan, yang diurapi Tuhan. Ingatnya kisah Daud, Saul. Dengan Saul itu bisa dibunuh Daud tuh ya. Tapi Daud apa? Dia tidak berani karena Saul itu orang yang diurapi Tuhan. Dia tidak mau. Dia bisa bunuh Saul, terus gitu aja bisa. Kan Daud kan dikejar-kejar Saul kan untuk dibunuh. Sebenarnya bisa. Pada saat itu di gua ya, bisa membunuh Daud itu. Tapi tidak. Karena tahu Saul orang yang diurapi Tuhan, meskipun ada salahnya. Manusia itu tak luput dari salah loh ya. Siapa sini merasa sempurna? Gak ada manusia sempurna. Manusia di dunia ini semuanya berdosa. Ya. Manusia itu berdosa. Telah hilang kemuliaan Allah. Tapi orang yang percaya Tuhan Yesus, orang yang sudah ditebus Tuhan Yesus, itu dosanya sudah diampuni. Dan orang yang diurapi Tuhan, jangan meremehkan orang yang diurapi Tuhan loh ya. Siapapun orangnya yang sederhana pun kalau itu diurapi Tuhan, itu luar biasa. Ya kan? Siapapun yang berdiri di sini, berarti kan bukan meremehkan hamba Tuhannya loh ya. Meremehkan firman yang disampaikan. Siapapun itu dari Tuhan. Hargai, hormati. Pasti akan kebenaran itu, pasti ada firman yang kita terima. Rema apa yang aku dapat ya dari hamba Tuhan ini, itu pasti ada. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Akibatnya itu apa? Ya kehidupannya tadi. Keluar dari jalur kebenaran, menyimpang ke kiri dan ke kanan. Lepas dari kontrolnya firman Tuhan. Hidup seenaknya sendiri. Kalau sudah jatuh masuk lubang yang jauh, teriak-teriak, tolong Tuhan. Tapi pada saat sudah santai-santai, sudah melupakan Tuhan, meremehkan firman Tuhan. Apa firman Tuhan? Dulu waktu saya masih, mungkin Monica tahu ya, saya masih menjabat ketua kaum muda. Tak apa-apa ini saya florkan aja ya. Gak suka dengan hamba Tuhan, keluar sungguhan loh ya. Dia bilang gini, Bu Eli berduduk di situ, berarti orang itu yang firman. Saya keluar, Bu Eli, maaf. Wah, tantangan waktu itu luar biasa loh ya. Bagaimana cara membimbing ini? Itu tidak mudah. Ya, itu PR buat saya waktu itu ya. Banyak hal yang terjadi. Tapi dengar-dengar saat-saat ini mereka diberkati Tuhan, mereka berubah. Ya puji Tuhan dah. Dia sudah tidak mau melakukan sesuatu yang buruk seperti tahun-tahun yang lalu. Itu ya, itu tantangan yang luar biasa. Jangan meremehkan. Ya, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat pada perintah akan menerima balasan. Tuhan akan memberikan reward kita. Janji-janji itu akan digenapi buat kita. Seperti Bapa sayang anaknya. Terus kau menuntun langkahku, itu yang hari depan. Nah, janji Tuhan itu akan diberikan kepada kita. Balasannya itu pasti ada. Orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang memelihara firman Tuhan, itu akan menerima berkatnya. Entah itu kapan, tidak tahu. Tapi itu pasti ada. Berkat yang luar biasa itu pasti ada. Pergumulan kita, mungkin pergumulan orang tua. Yang masih punya orang tua banyak pergumulan kan? Banyak pasti pergumulan. Saya dulu, wah pasti kaum muda yang zamannya Monica, zamannya yang lalu-lalu itu pasti tahu tantangan yang saya hadapi, ya kan? Mungkin anak saya pernah sharing kan, entah masalah apa. Tetap aja, karena saya tidak mau, aku tidak mau kalah dengan masalah. Apapun yang terjadi Tuhan,
pakai aku. Wis sesuai dengan kemampuanku Tuhan. Yang sebisaku apa ya sudah, melayani Tuhan. Udah jalan aja meskipun banyak terpaan, angin, badai, apapun. Saya ingat janji Tuhan. Dan suara Tuhan itu yang menguatkan saya. Hanya dua kata ya. Aku mengasihimu. Sudah cukup. Berarti kalau aku dikasih Tuhan, pasti Tuhan itu akan menatanya. Meskipun secara mata ini manusia, bisa enggak seperti itu? Bisa enggak aku seperti ini? Tetapi kalau kita percaya, kita bisa memelihara firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Rasanya ikut Tuhan Yesus itu tidak semudah kita membalik telapak tangan ya. Tuhan Yesus berkata pada murid, ikutlah aku. Menyangkal diri, pikul salib, dan ikutlah aku. Berarti kan mengikut Tuhan Yesus itu bukan terus jalannya lempeng-lempeng saja. Tidak, ya kan? Tapi ingat, kebahagiaan yang sejati itu ada di dalam kehidupan kita, orang yang berharap kepada Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup ini kita gunakan sebaik-baiknya. Hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Coba dibaca Matius 5 itu. Banyak kan? Mungkin saudara-saudara atau teman-teman baca saja. Berbahagialah orang yang seperti ini. Berbahagialah, engkau akan seperti ini. Engkau akan seperti ini. Berarti kan ada sesuatu. Dan berbahagia itu benar-benar berbahagia dari Tuhan. Yaitu tadi, yang berbahagia orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Bukannya direnung-renung tok, hanya mutar di otak. Oh iya ya, Tuhan tuh baik. Oh aku harus bersikap seperti ini ya. Oh tapi harus dipraktekkan. Dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kalau kita tinggal dekat dengan Tuhan, itu seperti tanaman yang tinggal di dekat aliran sungai. Tidak akan kering. Kita akan merasakan kepuasan tersendiri. Dari muda dasarnya sudah kuat, nanti kelak dewasa itu kuat sekali. Ini butuh pondasi. Yang sekolah minggu kan ditanamkan ya, berakar kuat. Akar ini butuh ya, berakar kuat di dalam. Ayo bertanam terus, tertanam terus dalam Tuhan. Tertanam terus, meskipun banyak godaan, aku ikut Tuhan, aku iring Tuhan. Meskipun aku patah hati, tidak apa-apa. Aku berdapat pekerjaan, tidak apa-apa. Kuliah aku putus, tidak apa-apa. Aku tetap berakar. Jangan sampai gara-gara seperti itu meninggalkan Tuhan. Jangan gara-gara seperti apapun juga yang kita alami meninggalkan pelayanan. Berakarlah kuat. Suatu saat kalau tumbuh, wah luar biasa ini kalau akarnya kuat tuh ya. Akarnya kuat itu luar biasa. Akan bertumbuh. Bunganya bahkan berbuah. Ya ini yang ditunggu Tuhan. Bertumbuh boleh. Wah daunnya lebat. Wis gak berbunga, gak berbuah. Wah lebat ya. Saya punya tanaman ya, gak berbuah-buah. Wis sampai kamu berbuah oh. Supaya berbuah. Anda ditunggu berapa tahun? Wis akhirnya tebangnya cepret wis. Wih daunnya kalau musim kemarau tuh loh. Waduh ya ampun ya. Ya ampun pokoknya itu ya. Sampah-sampah itu luar biasa. Pulang kerja capek, lihat daun-daun kering masuk-masuk gitu. Aduh apalagi ada Max. Aduh rasanya pulang rasanya ya apa gitu. Bersih-bersih gitu ya. Wah ditebangi dol-dol-dol. Misalnya tanaman-tanaman yang kecil-kecil aja. Ternyata tak potong dari tetangga pure. Daunnya masuk-masuk. Ya wis bersyukur saja. Kan namanya hidup bertetangga. Kan enggak bisa apa-apa. Masuk Bu potongan Bu. Pohonmu itu bu ngotori halamanku. Enggak juga kan. Wong kalau berbuah lo saya diciprati. Kena masa gitu aja dikotori aja. Akhirnya kadang-kadang tetangga saya itu nyapu di depan saya itu. Disapu daun-daunnya itu.
Sebelum saya pulang gitu ya, kok bersih, biasanya itu kotor. Ternyata pernah saya libur gitu ya, ternyata siang itu dibersihkan sama ibu depan rumah yang pohonnya besar. Otomatis kan daunnya itu, keringnya itu jatuh di depan rumah gitu ya. Ya, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan, hiduplah seturut kehendak Tuhan. Berbahagialah. Dibaca aja ya, Matius 5. Ya, kurang berapa menit itu? Ini benar ya jamnya ya? Kok jamku kok kurang 10 menit ya? Yang benar mana ini jamnya? Oh iya ya, yang HP benar, yang HP. Ya HP aja. Ya Matius pasal 5 ya. Ya coba ini, satu saja ini ya. Pasal 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dan seterusnya dan seterusnya. Berbahagia. Katakan berbahagia. Ayo. Berbahagialah, sebut namanya. 1, 2, 3. Berbahagialah Eli. Namanya sendiri ya. Ikut-ikut Bu Eli nanti. 1, 2, 3. Berbahagialah Eli. Tuh, bukan sih. 1, 2, 3. Berbahagia. Jadilah anak kaum muda yang berbahagia. Ke depan tidak tahu, tapi ingat, masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang penuh dengan kemenangan. Meskipun rasanya sesuatu itu berat, pikul beban itu berat, ingat firman Tuhan. Itu yang membuat kita sejuk hati kita, rasanya bahagia. Bahagia kita itu berdampak loh bagi orang sekitar kita, sungguhan. Nah kalau orang yang dekat kita, terus kita marah-marah nggak jelas kan dia takut juga. Tapi kalau orang berbahagia yang benar-benar berbahagia itu kelihatan. Pasti ada sesuatu, ada sukacita, mukanya ceria. Teman kita ceria atau tidak? Dilihat, ceria, ceria kan? Wah penuh senyum, ya. Semuanya penuh sukacita. Lagi itu kaum muda itu penuh sukacita, penuh semangat. Apapun yang terjadi, meskipun hatinya terluka, aku tetap semangat. Aku tetap mengiring Tuhan Yesus. Aku ingat kebaikan Tuhan Yesus. Aku ingat keselamatan yang Tuhan berikan buat aku. Aku tetap semangat mengiring Tuhan. Karena kebahagiaan itu datang dari Tuhan. Sungguhan ya, bahagia dari dunia itu sementara. Lihat orang-orang di luar sana, rasanya seperti bahagia tapi tidak. Tapi kalau bahagia itu dari Tuhan, itu segala sesuatu itu rasanya apapun yang terjadi, kita bisa ngelakoni, kita bisa jalani. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Ada jalan keluar. Makanya tetap mengucap syukur, aku harus menjadi orang berbahagia saat ini. Apapun yang terjadi wes, aku tetap berbahagia. Karena aku punya Allah yang hidup. Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Allah yang bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Allah tidak menutup mata. Allah itu tidak pernah tertidur, terlelap. Allah itu senantiasa memperhatikan kita, memelihara kita, memegang kehidupan kita. Oke? Itu firman Tuhan siang hari ini. Kita akan bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Satu-satunya ku andalkan ya. Kita tahun ke depan andalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, lihat Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesuslah satu-satunya andalan kita. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Tuhan sumber memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
Tenang kaum muda, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Nyatakan pada Tuhan, Engkaulah Tuhan sumber kebahagiaanku. Engkaulah satu-satunya ku andalkan. Engkau sumber kekuatan kami. Pakai anak-anak kaum mudamu Tuhan, generasi anak panah yang siap diluncurkan. Biarlah mereka memelihara kebenaran firman Tuhan yang sanggup memulihkan. Satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan. Sekali lagi ya, dengan sungguh-sungguh katakan, Engkau Tuhan, Engkau yang ku andalkan, Engkau satu-satunya Allah yang perkasa, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Immanuel yang memelihara kita semua, yang menyertai hidup kita. Terima kasih Tuhan. Hamba berhenti berbicara, berfirmanlah terus Tuhan dalam kehidupan kami. Kami anak-anak masih muda. Bila kebenaran itu tertanam hati kami semuanya, bertumbuh berakar kuat, dan kami jadi kaum muda yang militan, kaum muda yang siap dipakai Tuhan dimanapun mereka berada. Kebaikan Tuhan terus menyertai anak-anak kaum muda Youth Bunga Bakung GPPS Panjang. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, terima kasih Bu Eli. Kita diberikan kesempatan untuk kita boleh memberikan persembahan. Kita pujikan Datanglah ke Bait-Nya. Datanglah
Ya silakan duduk teman-teman. Oh sudah duduk ya. Oke, maaf salah. Jadi shalom semuanya. Alah belum semua. Shalom semuanya. Gitu dong ya. Terima kasih Bu Eli yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua di tempat ini. Kita ada beberapa pengumuman teman-teman. Ada yang di layar. Oke, ini dana Natal, kebutuhan Natal umum 55 juta, per hari ini terkumpul 30.170.000. Puji Tuhan. Oke, buat teman-teman yang mau menabur bisa di nomor rekening yang tertera. Nah, oh ya, jadi untuk technical meeting, jadi buat teman-teman yang daftar Natal umum semuanya sudah daftar, yang sudah daftar angkat tangan. Yang lainnya nggak ikut Natal umum atau gimana? Yang sudah daftar angkat tangan. Nah ini ibadahnya wajib ya teman, bukan pilihan, jadi wajib ya. Jadi teman-teman yang daftar Natal umum hadir Minggu 15 Desember ini setelah ibadah Yud. Jadi nanti setelah ibadah Yud itu kita ada technical meeting. Kenapa perlu technical meeting? Karena ada beberapa pengumuman dan mungkin akan dibagi gelang akses untuk masuk di setiap sesi. Jadi tahun ini beda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kita di luar, jadi nggak perlu bagi 2 sesi. Tapi karena kita tahun ini di gereja, jadi bagi 2 sesi, ada gelang akses dan lain-lain. Gitu. Jadi bisa datang minggu depan pas Natal Youth berarti ya. Ya nanti gampang deh tak umumin lebih lanjut. Ya open donasi door prize. Jadi di ibadah Natal tuh tahun sampai gak tahun tuh biasanya kalau teman-teman ikut terus ada door prize yang di depan sini. Nah itu kalau teman-teman di rumah ada barang-barang yang belum dipakai, misalkan apa ya, uang gitu ya, emas, enggak bercanda, misalkan apa namanya apa ya biasanya ya, sapu gitu, pel-pelan, atau misalkan tempat sabun kayak gitu-gitu boleh sembarang, bisa bongkar gudang, bisa cuci gudang ya. Jadi nanti bisa dikumpulkan ke aku. Jadi nanti dari jemaat untuk jemaat gitu ya. Kita kasih door prize juga sebagai hadiah Natal kayak gitu. Terus ada lagi? Oke, nah pengumuman teman-teman tanggal 15 Desember minggu depan kita Natal Kaum Muda. Tepuk tangan dong. Akhirnya ya setelah panitia dan pelayan mempersiapkan begitu rupa, akan ada kejutan di ibadah Natal yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi bisa datang tepat waktu karena kejutannya itu di awal ya, bukan di tengah-tengah. Jadi bisa datang tepat waktu. Kalau bisa kita semua yang punya gawe, sing duwe gawe ya, jangan terlambat. Jadi bisa datang jam 3:30 tepat gitu ya. Nanti kayak misalnya terlambat nanti melewatkan momen-momen penting kayak gitu. Dress code-nya bisa milih beige atau marun, atau perpaduan boleh, atas beige bawah marun, atas marun bawah beige boleh. Salah satu juga nggak apa-apa. Gitu. Terus setelah ibadah ini mohon tinggal sebentar ya, beberapa orang yang aku panggil. Keisha, Fanto, Hogi, terus Kevin, Cornell, sebentar, Amel, Keisha, Fanto, Hogi, terus apa? Tadi Kevin, Cornell, sama Amel, gitu ya. Nanti bisa tinggal sebentar ketemu. Oh, sama David hilang. Sama David nanti bisa ketemu aku. Terus ke tim WL Singer nanti juga bisa kumpul. Terus sama juga tim tim pelayan Natal Kaum Muda bisa kumpul. Kita nanti setelah ini ada gladi kotor. Gitu. Ada lagi pengumumannya? Gak ada. Oke, terima kasih teman-teman. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan terima doa berkat dari Ibu Eli. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kau memberkati kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, baik itu WL Singer, tamborin, tim musik, multimedia, songman, siapapun yang terlibat dalam pelayanan ibadah hari ini, kiranya berkat Tuhan turun melimpah. Berkati anak-anak kaum muda Tuhan dalam pekerjaannya, dalam sekolah kuliahnya, apapun yang dikerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Kami yakin
Kemurahan Allah terus Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah saudara, teman-temanku yang luar biasa. Kiranya berkat dari surga turun melimpah atas hidup kami semuanya. Ya, berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kita semuanya hingga Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kemurahan Allah, kemenangan demi kemenangan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima berkat Allah yang luar biasa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.